Jadi teman-teman, kita sedang menunggu di ruang tunggu Pak Dirjen yang baru, karena ternyata kita punya Dirjen baru. Oke, ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara, hari ini tanggal 15 November tahun 2023, saya selaku Ketua Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia menindaklanjuti pertemuan DPN-DPD dengan Presiden Jokowi di tanggal 8 November Rabu lalu. Kita hadir di Kementerian Dalam Negeri untuk menemui Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Tapi sebelum kita masuk ke apa materi yang kita sampaikan kepada Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, saya mereview kembali ke tanggal 8 November bahwa setelah kita di PNPD diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, sore harinya sekitar jam 4 saya selaku Ketua Umum dan Pak Budi Kristanto selaku Sekretaris Jenderal DPN-PPD dipanggil oleh Pak Mendagri di rumah dinas Menteri Dalam Negeri. Adapun pertemuan di situ adalah menindaklanjuti dari arahan dan petunjuk sekaligus perintah dari Presiden Jokowi tentang usulan DPN-PPDI, diantaranya adalah dana desa 5 miliar, karena DPN-PPDI berpendapat bahwa pembangunan desa itu harus memiliki alokasi anggaran yang cukup, sehingga ketika dana desa itu dinaikkan menjadi rata-rata 5 miliar, jadi pengertian 5 miliar itu tidak sama. Jadi pengertiannya 5 miliar itu proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi desa. Kemudian nomor 2 adalah peningkatan kapasitas atau penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, di mana pada saat sekarang gaji kepala desa dan perangkat desa itu bersumber dari alokasi dana desa, sehingga di beberapa kabupaten ini terjadi hambatan karena dengan alasan-alasan tertentu tentang kondisi keuangan daerah dan lain sebagainya, sehingga kita mengusulkan agar penghasilan kepala desa dan perangkat desa diganti namanya menjadi gaji kepala desa dan perangkat desa, dan gaji kepala desa dan perangkat desa itu bersumber dari APBN yang include dalam dana desa, sehingga tidak lagi kemudian ada keterlambatan pembayaran, tidak ada lagi keberatan dari kepala desa dalam hal ini pemerintah daerah, dan selanjutnya perangkat desa mendapatkan gaji sesuai usulan kita setara golongan 2A sesuai dengan masa kerjanya, sehingga negara tentu saja mengapresiasi terhadap pengabdian perangkat desa yang sudah menjabat. Nah, pada saat dipanggil selain itu, kita juga sampaikan bahwa sudah seharusnya negara segera mengakui keprofesian perangkat desa. Selain gaji juga diberikan tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, sekaligus purna tugas. Nah, itu kira-kira apa yang menjadi fokus dalam pertemuan kami dengan Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian di rumah dinas, karena kebetulan pada saat itu setelah saya dan Pak Budi hadir di rumah dinas Pak Menteri, di sana rupanya sudah ada Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri, ada Pak Irjen, juga ada Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang baru. Sehingga pada saat itu poin penting yang saya dapat adalah Pak Menteri Dalam Negeri akan berusaha dan akan memfokuskan dirinya apa yang diusulkan oleh DPN-PPD, termasuk satu di antara adalah kesejahteraan perangkat desa. Beliau ingin bikin sejarah di kepemimpinannya ini, kepala desa dan perangkat desa
mendapatkan kesejahteraan yang layak sesuai dengan masa kerjanya. Itu poin penting yang kita dapat pada saat pertemuan dengan Pak Menteri Mendagri, yang pada saat itu memang secara khusus menugaskan ke Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk segera melakukan langkah-langkah strategis, kajian-kajian yang dianggap perlu, yang kemudian segera dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Menpan RB. Nah, itu apa yang kita lakukan pertemuan di rumah dinas Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya di pertemuan hari ini dengan Pak Dirjen, saya selaku Ketua Umum DPRD PDI menindaklanjuti dari pertemuan tanggal 8 November di rumah dinas Pak Menteri dengan menanyakan progres kegiatan perumusan terhadap usulan itu apakah sudah berproses, kemudian sejauh mana sudah sampai di tahap apa, kita tanyakan kepada Pak Dirjen yang baru. Dan juga baru sekaligus pertemuan ini menjadi pertemuan pertama saya selaku Ketua Umum DPRD PDI dan Pak Dirjen yang baru, Pak Laudi, sebagai Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang menggantikan Pak Eko. Nah, pada pertemuan itu Pak Dirjen mengatakan bahwa semuanya sudah berjalan, berproses. Dan saat sekarang sedang penyusunan tinjauan akademis, sosiologis, dan lain sebagainya untuk perubahan PP 11 tahun 2019. Pak Dirjen juga sudah menyampaikan dengan sangat tegas bahwa Pak Menteri sangat fokus dan sampai juga dengan tentang perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah, itulah yang kita sampaikan, dan pada saat yang sama karena Pak Dirjen ini baru, kita juga memperkenalkan diri. DPRD PDI adalah organisasi perangkat desa yang saat sekarang sedang berjuang tentang banyak hal untuk penguatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Nah, pada kesempatan yang lain, karena persoalan perangkat desa itu masih saja terjadi, dan salah satu persoalannya adalah masih adanya pemberhentian perangkat desa seperti yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang beberapa waktu yang lalu ketemu saya, dia menyampaikan keluh kesahnya, dan saat menyampaikan keluh kesahnya, salah satu di antara persoalan itu adalah teman-teman yang diberhentikan sudah menang PT-UN, tetapi faktanya belum kembali ke jabatannya. Seperti di kabupaten-kabupaten yang lain memang juga ada kejadian demikian, sehingga itu pula kita laporkan ke Pak Dirjen. Nah, data kita serahkan ke beliau, dan pada saat itu beliau juga menanggapi dengan sangat serius, akan segera menindaklanjuti itu dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dan kita harapkan kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir, yang selanjutnya teman-teman yang terberhentikan dan faktanya menang di gugatan PT-UN itu sudah seharusnya kembali ke jabatan semula. Saudara, pada saat yang lain saya juga berharap sebagai Ketua Umum DPRD PDI kepada seluruh perangkat desa di seluruh negara ini. Saudara, kita saat sekarang ini sedang memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita. Pada saat yang sama, saat sekarang ini proses politik sedang berjalan. Saudara, kami tidak ingin teman-teman menghabiskan energi untuk berdebat siapa jagoannya, siapa yang didukungnya. Tapi kami lebih ingin realistis kepada teman-teman semua untuk menggunakan hak politiknya sesuai hati nurani, tetapi tidak kemudian justru hak politik yang melekat kepada diri kita itu menjadi pemicu persoalan di kebersamaan kita dalam wadah Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Semuanya tentu memiliki alasan, semuanya memiliki apa yang mendukung si A, si B, dan si C, tapi kita berharap bahwa dukungan itu juga harus dibarengi komitmen terhadap apa yang kita perjuangkan, sehingga jangan kemudian kita terjebak dalam politik pragmatis dan yang tidak ada dampaknya terhadap apa yang kita perjuangkan. Jadi ingat,
kita sedang berjuang dan kita butuh keputusan. Pada saat yang lain, kita sedang ada di era politik yang sudah mulai menghangat, dan tentu saja kita harus berhati-hati dalam menggunakan hak politik kita. Saudara-saudara, perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, itu kira-kira pertemuan saya dan Pak Menteri Dalam Negeri, kemudian ditindaklanjuti dengan Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang baru. Saya meyakini apa yang menjadi keluh kesah saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, seluruh persoalannya, baik itu sudah kita sampaikan kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, yang pada saat itu juga didampingi Menteri Dalam Negeri dan Setnek, dan saya sampaikan lagi di rumah dinas Pak Menteri Dalam Negeri, persoalan perangkat desa dan cita-cita perangkat desa, keinginan perangkat desa tidak ada yang terlewat. Dan kemudian hari ini kepada Pak Dirjen pun kita sampaikan semuanya. Sehingga kami biasa menyampaikan itu selain secara lisan, kami juga menyampaikan secara tertulis. Salah satunya seperti hasil Rapimnas DPN PPDI. Dan saudara, untuk teman-teman perangkat desa, organisasi memang wadah perjuangan. Meskipun kadang-kadang kita berbeda, kami berharap, saya dan sangat yakin kepada teman-teman semua bahwa teman-teman semua sangat cerdas, sangat mengetahui, memiliki pemahaman tentang bagaimana berorganisasi. Pesan saya adalah, jangan organisasi kemudian hanya menjadi media untuk menunjukkan dirinya hebat, menunjukkan kapasitasnya hebat dalam berorganisasi. Tapi saya ingin dalam berorganisasi ini sebagai sumbangsih kita bersama untuk memperjuangkan apa yang kita cita-citakan. Karena kalau kita selalu berdebat dalam forum-forum terkhusus masalah organisasi, apalagi ada indikasi hanya mementingkan kepentingan kelompoknya menjadi pengurus dan lain sebagainya, siapa yang harus jadi ketua umum, maka perjuangan kita tentu akan selalu berhenti di tengah jalan, karena kita sendiri justru dihadapkan pada situasi konflik yang berkepanjangan, yang itu sama artinya kontraproduktif dengan apa cita-cita kita bersama. Lebih baik ayo kita bersama, tidak penting menjadi ketua umum, tidak penting hanya menjadi anggota, tetapi semuanya harus mengambil peran penting dalam perjuangan ini. Kira-kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita tetap akan terus mengawal perjuangan ini hingga cita-cita kita berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom.